Teman-teman sekalian, ini tantangan besar buat masyarakat Betawi. Lo tuh sedang dibodohin, berhenti dibodohin. Isunya dia bener. Ngapain Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan, mesti tanda tangan Bill Gates, Melinda Foundation, sementara menurut The Times London dan Wall Street Journal, kebijakan mereka adalah population shrinking. Maaf ya, ini forum terbuka ya. Siapa aja lah berkuasa, gue sendirian gue lawan. Tapi ngomongnya akademik, jangan ngomong kekuasaan. Ngomong kekuasaan gue nyerah. Tapi ngomong akademik, nggak 1 milimeter pun gue mundur. Bapak Ibu sekalian, gerakan coblos semua pada hakikatnya membuktikan sedikit demi sedikit demokrasi digital mulai berpengaruh. Nih anda nih yang di depan nih, yang pada pakai kamera nih, mempengaruhi kesadaran publik tentang bagaimana sesungguhnya demokrasi yang dibawa dari barat itu sebenarnya palsu. Gue teringat bagaimana cara Obama kampanye dengan change gitu. Terus ada juga yang ikut-ikutan di Jakarta sebelumnya. 2009 ikut-ikutan, 2004, 2009 ikut-ikutan. Kita bisa apa tuh? Bisa berubah. Pertanyaan berikutnya, kalau kita lihat tokoh, ini kan kelima bahasanya tokoh nih. Kalau kita bicara tokoh, maka pertanyaannya, bagaimana kita menelusuri tokoh? Bahasa akademik bilang, perhatikan background assumption-nya sama domain assumption-nya. Bahasa akademiknya bilang. Betawi bilang, lihat bibitnya dong. Jawa bilang tambahin, lihat babatnya, lihat bobotnya, lihat bebetnya. Nah, ada orang yang di Jawa Barat, sampai gue diadilin sama tokoh Pasundan Parahyangan, karena gue bilang gue nolak dia dari zaman wali kota sampai dengan gubernur, datang ke Jakarta. Gue gak bilang siapa lo lagi. Datang ke Jakarta. Di sana ninggalin masalah, jangan-jangan kesini dia bawa masalah nih. Ada orang bilang, hoi hebat kota Bandung. Tamannya berwarna, iya. Desain arsitekturnya cahaya. Bukan keindahan kejiwa. Ulang ya, gue yang ngomong. Arsitektur yang hebat adalah arsitektur yang memadu ketentraman hati, pikiran, dan kedamaian tindakan. Itu jago dia. Iya. No, gue narasumber buat sekolah arsitektur di ITB salah satunya. Jadi gue bilang, gimana cerita ITB nggak bisa memberikan masukan kepada si gubernur yang bersangkutan dalam rangka memperbaiki tatanan hidup di Jawa Barat dan Bandung. Datang ke Jakarta. Repotnya Jakarta terima. Bukan terima itu bahasa gue. Lo terima Jakarta dijadiin kota global. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau lo terima Jakarta jadikan kota global, lo bersedia diri dihisap dan dieksploitasi oleh kekuatan global. Bahasa global itu gitu. Itulah Sustainable Development Goals. Sadar nggak? YouTube gue umurnya cuma 4 jam nih. Ini manusianya satu nih. YouTube gue umurnya cuma 4 jam ketika gue ngebuktiin kayak gini. Jadi tantangan kita bukan hanya karena sistemnya yang rusak. Tokohnya juga buruk. Muncul lagi tokoh. Jadi anggota DPR gak jelas. Jadi menteri juga gak jelas. Ngapain? Paling tidak kan ada, kan tadi gue bilang. Ada persoalan background assumption sama domain assumption. Artinya kita mesti jelas nih orang siapa gitu. Terakhir, ada yang coklat. Agamanya beda. Kebetulan kampanye soal
COVID, soal vaksin. Kita lupain deh soal agamanya. Isunya dia benar nggak? Isunya dia benar nggak? Benar. Isunya dia benar. Ngapain Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan, mesti tanda tangan Bill Gates, Melinda Foundation, sementara menurut The Times London dan Wall Street Journal, kebijakan mereka adalah population shrinking. Jawab. Jawab. Teman-teman sekalian, ini tantangan besar buat masyarakat Betawi. Lo tuh sedang dibodohin. Berhenti dibodohin. Maaf ya, ini forum terbuka ya. Siapa aja lah berkuasa, gue sendirian gue lawan. Ayo. Tapi ngomongnya akademik, jangan ngomong kekuasaan. Ngomong kekuasaan gue nyerah. Tapi ngomong akademik, nggak 1 milimeter pun gue mundur. Nggak 1 milimeter pun gue mundur. Enggak. Barat, si Amerika yang jadi kiblat itu sekarang aja udah kepusingan. Masyarakatnya butuhnya fentanyl, butuhnya kentamin. Lo tahu nggak fentanyl apaan? Lo tahu nggak kentamin apaan? Buset dah. Betawi bilang buset dah. Itu masyarakat udah kayak zombie. Ya Allah ya Tuhan. 6,9 triliun dia tidak bisa atasi apa-apa. Dalam ceramah gue, 1 abad mereka gagal berkuasa di panggung dunia. 1 abad mereka gagal. Dan lo mau ngikutin jejak mereka yang gagal itu. Itu keinginan gue hadir di sini. Watawas sobil hak, watawas sobil gue. Please, lo jangan ikutin ajaran yang merendahkan harkat martabat lo. Jangan ngikutin ajaran yang merendahkan kemanusiaan yang tidak berpola tangguh. Dalam sejarah umat manusia, ini kemarin nih, ada yang bangga nih, tanda tangan MOU antara Taman Suropati sama London. Dia bilang, saya ingin tahu bagaimana Indonesia bicara tentang peranan wanita dalam berbagai segi. Saya ingin peranan wanita makin hari makin meningkat. Kampanye simbolik torture tuh. Kampanye simbolik torture tuh. Tapi semua orang diem. Bahwa sesungguhnya sama seperti tamu kemarin. Ada tamu tanggal 5, tanggal 6. Ngatur si mayoritas utama. Hah? Dan lo diem. Gue gak sedang ngebakar. Gue cuma ingin menyatakan pentingnya mempertahankan harkat martabat. Tanpa mengganggu harkat martabat manusia yang lain. Itu kata kuncinya. Nah kalau gue demikian bersemangat. Tidak lain tidak bukan. Tidak ada orang lain yang bisa menolong diri lo. Kalau diri lo sendiri nggak bisa menolong. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Dan itu hanya terjadi ketika kita bisa wa'tasimu bihabillah jami'ah wala tafarraqu. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita bilang ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang tengah-tengahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu intan surumah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Ketika lo tidak bisa melakukan itu semuanya, yakinlah harkat martabat lo rendah. Ulang. Ini janji Allah. Bukan janji siapapun, tapi ini janji Allah. Siapapun yang mencoba untuk menanggalkan keempat hal tadi, lo pasti rendah harkat martabat lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab yang tadi yang ibu tadi minta jalan keluarnya kayak gimana gitu ya. Ibu Wati ya. Saya pakai Al-Baqarah ayat 2 dan Al-Baqarah 185. Di ayat 2 disebutnya hudal lil muttaqin, di 185 disebutnya sahrul ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas. Apa poinnya? Anda tidak bisa memilih petunjuk kehidupan yang lain kecuali Al-Qur'an dan hadis. Anda berjilbab, maka Anda wajib memegang hudal lil muttaqin dan hudal linnas. Tidak ada jalan lain. Kalau Anda mau coba-coba memilih yang lain, silahkan. Disebut oleh Al-Maidah 44-45, kalau tidak Anda kafir, Anda zalim, Anda fasik. Jadi kalau Anda tanya jalan keluar pada saya, jelas. Tidak ada jalan lain. Anda toleran? Ya, kita paling toleran. Kita adalah hamba Allah yang paling toleran terhadap yang lain. Dan ketika Anda bertanya jalan keluar, dan jalan keluar itu Anda sadarkan pada orang lain, maka sesungguhnya Anda tidak sedang bergantung pada la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
Anda tidak dalam posisi hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Jelas. Nggak percaya? Anda bisa meruntun kajian-kajian saya di Rasil, Radio Silaturahim, tiap Selasa, pukul 8 sampai dengan 8.40, tiap minggu, dan sudah berjalan hampir 5 tahun. Anda kritik saya di mana ketidakkonsistenan saya untuk konstruksi berpikir seperti ini. Saya bilang, kritik saya terbuka. Jadi tidak ada hal baru buat saya untuk katakan seperti ini, dan saya tidak ragu untuk menyatakannya. Bahwa jalan tentu Anda bilang, bagaimana dong kenyataan, seperti tadi Anda bilang, seperti Rahma bilang tadi, gimana dong kenyataan hidup? Akhirnya Anda terima musim serangan apa? Serangan fajar. Maukah Anda menukar harkat martabat Anda untuk uang 500.000 sampai dengan 1 juta, sementara 5 tahun kemudian Anda terhina? Saya ingin mengatakan sama Anda, manusia pertama yang menyatakan tentang shame on you, Joko Widodo, Ihsanuddin Nursi. Buka di HP Anda. Kapan gua ngomong kayak gitu? Buka. 19 November 2014. Di tengah Anda sedang menyanjung-nyanjung kesederhanaan. No, saya ingin mengatakan sama Anda, dunia praksis seperti itu adalah dunia yang disebut dalam Azaria sebagai kutilah horosun alladzina-hum kamratin sahun. Anda hanyut dalam kebodohan dan Anda mau melalaikan kebenaran. Real. Anda hanyut dalam decepsi. Bahasa kerennya decepsi. Bahasa kita apa? Apa itu decepsi? Apa itu? Munafik. Tadi tuh lo bilang masuk gorong-gorong. Padahal sang menantu Hams. Sudahlah, lupakan itu. Cuma tinggal beberapa hari. Tapi kita belajar dari kenyataan. Bahwa ternyata kenyataan itu menyesatkan. Dan kita mesti balik kepada hudalinas atau hudal lil muttaqin. Untuk hidup ya ayuhan nafsul mutmainah. Kalau Anda mau menjawab seperti itu. Yang kedua sekarang. Kalau Anda bicara tentang keserakahan pada sumber daya alam, terutama yang aglomerasi. Saya ingin mengatakan, apakah pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 diterapkan? Jawabannya tidak. Saya orang yang hadir berkali-kali di Mahkamah Konstitusi untuk menentang semua kebijakan di mana semua sumber daya alam digeser pada kekuatan korporasi. Sayang, mereka yang bergelar muslim itu justru menyerahkannya kepada korporasi. Saya tidak sekali dua kali hadir sebagai saksi. Untuk politik saya tidak tampil. Tapi untuk ekonomi politik saya mau di depan. Karena saya ingin mengatakan bahwa ketika Rasul bicara hijrah, maka setelah mendirikan masjid, didirikanlah pasar. Maka pasar berikutnya adalah soal air. Apa poinnya? Setelah politik, berikutnya adalah soal ekonomi. Jadi ketika Anda hanya bicara politik tanpa ekonomi, Bung Hatta menyatakan, kalau Anda hanya bicara politik tanpa ekonomi di sebelahnya, maka sesungguhnya kita belum merdeka. Saya menyatakan, sejak yang namanya KMB hingga hari ini, sesungguhnya terbukti Indonesia belum merdeka. Tadi Rahma cerita soal kelas menengah turun. Berapa juta Rahma? Datanya macam-macam. BPS bilang 7,9 juta. Teman lain bilang 10 juta. Ada yang lain bilang sekian juta. Kita tidak tahu. Itu bukti bahwa sesungguhnya Indonesia tidak mampu menunjukkan data-data yang aktual dan akurat. Ulang ya, ulang. Ini gue konsisten dengan kajian gue tadi. Selama Indonesia tidak pernah mampu menunjukkan data yang aktual dan akurat, tidak ada kebijakan yang afirmatif sungguh-sungguh kepada Anda, kecuali proses memanipulasi untuk mengeruk, mengeksploitasi, dan membodohi. Terjadilah pada sumber daya alam. Hello, tadi Bapak yang bertanya tadi, kalau ekspor pasir itu sumber daya alam bukan Pak? Yang izinin siapa? Selesai, ngomong situ hilirisasi. Kalaupun hilirisasi, siapa yang menikmati hilirisasi? Lalu Anda bangga bila menyatakan, ya ekspor makin membesar. Karena itu kita dalam sekian belas tahun kemudian, kita punya surplus perdagangan. Ini orang bicara surplus perdagangan tanpa melihat siapa isi pemiliknya dari surplus perdagangan itu. Kepala lo di mana? Oke, yang ketiga. Yang ketiga tadi pertanyaannya apa? Dari FKUI tadi Pak Rahman. Dari iya. sikap kita bagaimana? Sikap kita bagaimana? Kalau Anda tanya pada saya, ada dengan menyebut tentang orang kafir pasti akan kafir kayak gitu. Saya balik ke nomor 1 tadi jawabannya Pak. Saya nggak akan bergeser. Karena saya gercas itu bukan saya lakukan sekarang.
Gercos itu tidak saya lakukan pada 2024. Gercos itu sudah saya lakukan tadi. Sejak 1977 hingga hari ini. Kenapa? Saya bilang sama Bim tadi. Gercos itu maknanya adalah gercos sama dengan melawan sistem ditambah menolak tokoh. Ulang. Rumus gercos, cara belas semua itu adalah gercos sama dengan tadi ya. Melawan sistem ditambah menolak tokoh. Terima kasih.